Berikut adalah tutorial untuk melakukan bimbingan secara online di PSDI. Pertama-tama mahasiswa harus mendaftar di begawi.unram.ac.id. Misalkan saja saya akan mengilustrasikan untuk PKL. Pada prinsipnya PKL atau TA, proses upload atau register pada pegawai itu sama saja. Pertama adalah klik browser, kemudian setelah browser kita masuk ke pegawai, maka di sini ada pilihan apa yang mau dikonsultasikan atau pada bagian mana mahasiswa akan melakukan konsultasi. Misalkan saja PKL, kita klik PKL, maka di sini akan muncul tampilan awal seperti ini. Untuk melakukan register kita bisa klik di sini, kita klik, maka user atau mahasiswa akan diminta melengkapi data seperti ini. Nah, untuk given name ini nama depan kita tulis saja, misalkan namanya adalah Mister. Sebetulnya sudah ada Mister. Kemudian family name-nya misalkan Dami. Family name ini bisa dipilih nama paling belakang dari mahasiswa. Kalau namanya adalah satu nama saja, misalkan Dami, maka baik given name maupun family name diisi Dami. Kemudian afiliasi, karena kita dari PSTI, kita isi PSTI.Unram. Kemudian country-nya Indonesia, kita pilih di sini ada bagian I, Indonesia. Kemudian login email. Nah, email ini adalah email yang email yang dimiliki oleh user. Misalkan dalam hal ini saya pakai email saya, namanya Gmail. Kemudian username-nya adalah saya pakai mdami. Nah, untuk username tidak boleh pakai titik, tidak boleh pakai underscore. Kemudian di password pilih saja sembarang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian diulangi. Kemudian dua item ini harus diisi. Pertama ini adalah bahwa data user akan dikolek, tapi sifatnya privacy. Yang kedua, apakah kita ingin ketika data kita di-publish itu kita dapat notifikasi atau email. Kita klik yes. Yang di bawah ini apakah kita berkenan menjadi review atau tidak. Kalau mahasiswa tidak usah diklik ini, cukup sekarang klik register. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kebanyakan kesalahan terjadi di bagian ini. Mahasiswa hanya mengisi given name, tidak ada family name-nya. Ini akan bermasalah ketika publikasi. Maka sekarang klik register. Nah, di sini dinyatakan bahwa email sudah dipakai, sudah pernah dipakai oleh user yang lain, maka kita harus mengganti email yang lain. Nah, kalau tidak punya, maka kita bisa menggunakan email yang lain. Misalkan te.ftunram. Nah, ini saya pakai. Nah, sekarang kita sudah langsung dibawa ke login dengan nama di dashboard ini ada Dami. Setelah mahasiswa register ini sudah berhasil dan masuk login, di sini sudah muncul nama M Dami. Ini artinya punyanya Dami. Nah, langkah berikutnya adalah untuk melakukan submisi. Ini juga sering sekali kesalahan terjadi. Maka kita tinggal klik make new submission. Itu artinya kita akan mensubmit proposal PKL atau laporan PKL. Kita klik di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah semua item ini harus dicek. Dikasih cek. Ini kemudian bagian bawah ini ada mandatory corresponding kontak. Ini kita klik lagi, kemudian ini di center. Kemudian save continue. Save continue. Nah, untuk menginformasikan siapa pembimbingnya itu bisa diisi di sini. Misalkan Mr. Dami ingin menyatakan bahwa pembimbing PKL-nya adalah saya adalah
kemudian save continue. Selanjutnya untuk upload. Nah, ini yang di select di sini, ini ada banyak pilihan. Maka yang harus diupload adalah select artikel, kemudian upload. Nah, cari file yang akan diupload. Nah, misalkan di sini yang akan kita upload adalah saya contohkan saja ini, saya kasih nama adalah misalkan ini. Nah, ini saya upload, open, maka akan diupload milik dari Pak Mas Dami akan muncul di sini, kemudian continue. Continue ini review edit, kalau misalkan benar enggak ini, kemudian kita konfirmasi, continue, ini complete. Maka file yang tadi sudah diupload akan tampak seperti ini, kemudian kita save continue lagi. Nah, di metadata kita harus menginformasikan judul dari PKL kita. Nah, misalkan di title itu kita tulis, misalkan judul titelnya adalah Sistem Informasi PKL. Kemudian subtitlenya kalau tidak ada. Nah, abstraknya ditulis di sini. Abstrak ini adalah ringkasan singkat dari PKL. Sistem ini merupakan dan seterusnya. Maka setelah itu kita ketik keywordnya. Keywordnya minimal ada 5. Maka pertama saya tulis sistem, enter, kemudian informasi, enter, PKL, enter, fakultas, enter, kemudian PSDI. Nah, ini sudah 5, kemudian save, continue. Kemudian finish submission, oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah bisa kita lihat, maka kita bisa lihat untuk meyakinkan bahwa apa yang kita submit itu benar, bisa kita lihat di review. Nah, ini apa yang kita ini sudah berhasil user melakukan upload paper, register dan upload paper di sistem informasi atau publikasi PKL atau TA. Untuk TA sama persis prosedurnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Satu lagi yang kelupaan, ketika adik-adik sudah berhasil mengupload laporan atau proposalnya, maka di email akan dapat notifikasi seperti ini. Saya login saja ke email saya, login ke email, maka akan dapat notifikasi seperti kurang lebih seperti ini semestinya, namun ternyata emailnya belum masuk. Saya cek ulang, coba kalau tidak masuk maka kita bisa cek di spam. Oh maaf, ini emailnya agak beda. Tadi kita pakai biasanya emailnya dalam bentuk seperti ini, namun ternyata ini agak sedikit lambat responnya. Nanti akan dapat email notifikasi bahwa kita sudah berhasil mengupload paper. Kurang lebih seperti itu. Sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba menggunakan
publikasi praktek kerja lapang PSDY Tangerang dan publikasi tugas akhir PSDY Tangerang. Selamat mencoba.